Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 1. Melalui contoh surat undangan, kalian harus dapat mendefinisikan dan membedakan berbagai jenis surat undangan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian harus dapat menyebutkan kegiatan untuk mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Yang ketiga, dari video pembelajaran ini juga kalian harus dapat menyebutkan faktor pendukung dan penghambat pembangunan nasional serta manfaat yang didapat dari membayar pajak. Yang keempat, kalian harus dapat membedakan antara pengkristalan yang menyerap dan melepas kalor. Yang terakhir, melalui teks seni rupa daerah, kalian harus dapat mengetahui berbagai kesenian tradisional dari Indonesia ya. Nah, mari kita menuju ke materi yang pertama. Surat undangan. Apakah kamu tahu bahwa jenis surat undangan dibagi menjadi 3 jenis? Kalau belum tahu, mari simak penjelasan ini. Undangan resmi. Kalau kalian ingin melihat contohnya, undangan resmi bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri slide ya anak-anak. Nah, surat undangan resmi merupakan surat yang mengatasnamakan lembaga atau organisasi yang bersifat kedinasan. Nah, jika dicontoh, kalian bisa melihat ya, pemerintah daerah Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Kemudian ciri-cirinya menggunakan kepala surat. Nah, kepala surat itu bisa kalian lihat pada contoh sebelah kiri atas sendiri anak-anak, yang ada gambar bintang, kemudian padi dan kapasnya. Yang kedua, bahasanya baku. Bahasanya baku berarti bahasanya sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, untuk keperluan resmi. Nah, kita ke contoh dulu ya anak-anak. Lihat, kepada yang terhormat Bapak Hermawan, Dusun Mentari RT 1 RW 10, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Itu disebut nama dan alamat tujuan. Surat dinas ini ditunjukkan kepada Bapak Hermawan. Nah, yang keempat, terdapat nomor surat, alamat lembaga, perihal, dan lampiran. Coba kita lihat ke contoh. Ternyata setelah nama dan alamat tujuan, yang ada adalah pembuka surat dengan tulisan "dengan hormat". Kemudian isi surat itu menunjukkan sesuatu yang ingin disampaikan, kapan waktunya dan tempatnya. Kemudian pada penutup surat ada pengucapan terima kasih ya anak-anak. Kemudian ada tanggal surat dan tanda tangan pembuat surat. Nah, kalau kalian ingin lebih jelas, kalian bisa mencari surat dari sekolah ya, yang sering dibagikan sebelum menerima rapot. Itu adalah undangan resmi, undangan dari sekolah kepada orang tua kalian. Nah, undangan resmi itu nanti bisa kalian amati, pasti lebih lengkap anak-anak. Bagaimana? Sudah paham ya? Nah, anak-anak jangan lupa selalu menyerahkan surat yang diberikan kepada guru kalian kepada orang tua sepulang sekolah supaya tidak lupa. Bu, tolong undangan ini diberikan ke warga RT kita ya. Terima kasih, kata Pak RT. Kemudian Bu RT mengamati. Oh, ternyata yang diberikan oleh Pak RT adalah undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan, lembaga, atau organisasi. Nah, bisa kalian lihat ya di sebelah kiri.
sudah kalian amati, kalian mau baca suratnya juga boleh kok. Nah, ciri-ciri undangan setengah resmi yaitu 1. Bahasanya baku ya, seperti yang telah Pak Guru jelaskan tadi, yang sesuai dengan EYD. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kepala surat atau tidak ada kopnya ya anak-anak. Yang ketiga, untuk keperluan resmi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Jangan beranjak dulu, masih ada satu undangan lagi. Mari kita pelajari. Wah anak-anak, sepertinya Pak Rindo mendapatkan undangan ulang tahun dari Fiona. Fiona sedang ulang tahun yang ke-11. Wah, ternyata harinya Sabtu ya, 30 Juni. Jam 3 sampai jam setengah 5 sore di rumahnya Fiona. Asik nih, Pak Guru diundang. Nah, undangan ke acara ulang tahun merupakan undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat dari seseorang kepada orang tertentu yang menyangkut kepentingan pribadi. Ciri-cirinya yaitu bahasanya tidak baku atau menggunakan bahasa sehari-hari ya anak-anak. Yang kedua, untuk kepentingan tidak resmi. Nah anak-anak, itulah berbagai macam surat undangan. Semoga kalian paham ya, karena kita akan membahas materi yang lainnya lagi. Siapa yang bisa menyebutkan kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan? Saya tahu Bu, saya tahu Bu. Emang kamu tahu yuk? Yang penting tunjuk jari Mel. Nah itu ya, merupakan keadaan di kelas yang sudah lama kita rindukan. Semoga kita segera dapat masuk ke sekolah ya anak-anak. Nah anak-anak, kegiatan apa saja ya yang kira-kira positif dan dapat mengisi kemerdekaan negara Indonesia? Mari kita bahas. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang mungkin dapat kalian lakukan ya anak-anak. Yang pertama, mengenal budaya daerah lain dengan berwisata. Nah, sekarang sedang pandemi, kita sedang di rumah saja. Besok kalau kita sudah divaksin, sudah tidak ada lagi pandemi corona, kita berwisata keliling Indonesia. Yang kedua, mempelajari cara hidup berbangsa dan nilai-nilai Pancasila atau PPKN. Kalian tentunya setiap hari sudah belajar PPKN ya, dari kelas 1 sampai sekarang kelas 5. Yang ketiga, memakai produk dalam negeri. Nah, banyak sekali produk-produk dalam negeri yang sekarang sudah sangat berkualitas, tidak kalah jauh dengan produk dari luar negeri. Harganya pastinya lebih murah. Kemudian mudah didapatkan di pasar dan di toko-toko terdekat di rumah kalian. Kalau kalian cinta produk dalam negeri, pabriknya akan membuka lebih banyak lowongan pekerjaan karena kegiatan produksi meningkat, sehingga akan mengurangi angka pengangguran. Itu sangat bermanfaat loh anak-anak untuk kemajuan negara kita, negara Indonesia. Apakah kamu tahu setelah Indonesia merdeka banyak dilakukan pembangunan? Lalu, mengapa pembangunan di Indonesia tidak sama? Hal itu terjadi karena ada faktor pendukung dan penghambat pembangunan. Kalau kamu belum tahu, mari kita bahas bersama ya. Pembangunan nasional ada dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang pertama adalah kemerdekaan bangsa. Nah, bangsa kita sudah merdeka ya anak-anak. Yang kedua adalah keamanan negara. Yang ketiga, letak geografis yang strategis. Nah, ini juga sudah. Kemudian yang keempat, sumber daya alam yang melimpah. Kalau ini tidak perlu diragukan lagi. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki berbagai macam sumber daya alam. Yang kelima, ketaatan warga negara pada hukum dan pajak. Nah, ini anak-anak yang sering dilanggar. Oleh sebab itu, kita harus menjadi warga negara yang baik, taat pada hukum,
dan jangan sampai terlambat dalam membayar pajak. Faktor penghambat yang pertama adalah sumber daya manusia yang kurang memadai. Oleh karena itu, Pak Guru harap kalian mulai dari sekarang belajar yang sungguh-sungguh supaya dapat menjadi manusia yang handal dan dapat mengolah sumber daya alam Indonesia dengan bijak. Yang kedua, rendahnya investasi. Investasi adalah penanaman modal dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, pelanggaran hukum dan pajak. Yang keempat, kerusuhan dan kekerasan. Yang kelima adalah korupsi. Jangan sampai ya kita melakukan yang nomor 5. Manfaat membayar pajak cek. Yang pertama, pembangunan jalan dan perbaikan jalan. Yang kedua, pembangunan jembatan. Yang ketiga, pembangunan dasar meliputi fasilitas negara ya anak-anak. Selain itu juga digunakan untuk membangun beberapa fasilitas umum. Yang berikutnya adalah pembangunan sekolah. Sekolah yang kita tempati SDN Sendang Mulyo 02 mendapatkan dana dari pajak untuk mempercantik gedung dan tamannya. Bagaimana anak-anak? Sekarang kalian tahu kan manfaat dari membayar pajak? Pada suatu siang, kelompok belajar Udin sedang berdiskusi tentang peristiwa pengkristalan. Mereka diminta untuk mencari informasi tentang perbedaan pengkristalan yang menyerap kalor dan pengkristalan yang melepas kalor. Berikut ini adalah hasil diskusinya ya anak-anak. Bu Guru menunjukkan hasil diskusi dari kelompok Udin. Nah, mari kita baca bersama ya. Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Kemudian, contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Tidak perlu kalian catat ya, di buku paket kalian sudah ada. Sekarang mari kita membaca di buku paket halaman 169 sampai 171. Di sana ada bacaan dengan judul Seni Rupa Daerah Indonesia. Silahkan kalian pause video ini sembari kalian membaca. Pause video ini sekarang. Sudah selesai ya anak-anak membacanya? Kalau kalian membaca dengan sungguh-sungguh, tugas ini pasti kalian dapat selesaikan dengan cepat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tugas tematik kalian. Soalnya boleh kalian tulis ya anak-anak. Sembari kalian mengerjakan tugas, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Pak Guru berpesan, yuk isi kemerdekaan dengan kegiatan positif, dengan kegiatan yang baik, agar jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita tidak sia-sia ya. Sekian pembelajaran dari Pak Guru, kita jumpa lagi esok. Sampai jumpa.